anak-anak, hari ini kita mempelajari tentang pemeliharaan dan penggunaan alat ukur. Di mana alat ukur itu kita bagi menjadi 3 kelompok. Satu, alat ukur mekanik, yang kedua, alat ukur elektrik, dan yang ketiga, alat ukur pneumatik. Di mana alat ukur ini fungsinya secara prinsip berbeda-beda. Cuma untuk hari ini kita mempelajari tentang penggunaan dan pemeliharaan alat ukur mekanik. Oke, salah satunya di antara alat ukur mekanik adalah seperti ini, adalah jangka sorong. Ada yang mengatakan sketmat, jangka sorong, vernier kaliper. Nah, terserah kalian mau mengatakan apa. Di dunia bengkel itu ada 3 nama. Jadi misal ada yang vernier kaliper, ya ini, jangka sorong ini, sketmat. Oke. Dalam jangka sorong itu ada 3 jenis ketelitian. Yang pertama 0,01 mm, 0,05 mm, dan 0,02 mm. Kita sekarang yang kita bahas 0,05 mm. Oke. Caranya mengukur bagaimana? Dalam jangka sorong ini ada 3 kegunaan. Satu, untuk mengukur diameter luar. Diameter luar itu seperti ini. Nih ya, ini diameter luar. Ini diameter luar. Terus yang bagian ujung ini untuk mengukur diameter dalam. Caranya dimasukkan. Terus yang ekor ini adalah namanya deep bar atau untuk mengukur kedalaman. Dalaman yang bagaimana, Pak? Kedalaman yang seperti ini. Misal ini dalamnya berapa, itu bisa diukur. Nah, caranya dan begini. Dorong terus sampai mentok. Nah, pembacaannya dari 3 jenis pengukuran, baik yang diameter luar, diameter dalam, ataupun kedalaman, itu tetap satu nilai. Jadi kalian jangan bingung. Kita ambil contoh pengukuran diameter luar. Oke, kita temukan hasil 12,65. Pak, mau tanya? Ya, boleh. Bagaimana cara pembacaan alat vernier kaliper? Pertanyaan yang bagus buat Mas Saleh. Oke, cara bacanya bagaimana? Dalam vernier kaliper atau jangka sorong itu dibagi menjadi 2 skala. Satu skala utama dan satu skala vernier. Skala vernier, skala geser. Oke, sama saja. Jadi di sini skala utama setiap satu strip 1, 2, 3, 4, 5 itu dibaca 1 mili. Skala utama ya. Itu dibaca 1 mili. Setiap stripnya, setiap satu strip itu dibaca 1 milimeter. Pada skala vernier atau skala geser itu pada buku teori sejumlah ini 1 mm dibagi sebanyak garis yang ada pada skala utama. Ini ada berapa skala utamanya? Kita hitung. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1 per 20 skala vernier. Sama dengan berapa? 100 dibagi 20, 0,5. Berarti setiap satu strip yang ada pada skala vernier itu nilainya 0,05 mm. Kita tadi gambar yang ada pada jangka sorong seperti pada whiteboard ini. Garis 0 itu berada setelah garis kedua setelah angka 1. Ini kan 1, des 1, 2, 3, 4, 0. Ini melewati 10 berapa garis? 10 garis, 10, 11, 12. Skala utama itu 12 mm. Yang skala vernier yang segaris tadi itu garis yang setelah angka 6. Nilainya berapa? 0. Ini berapa? 0,05, 0,10,
15, 20, 30, 40, 50, 60, 12,00, 0,0. Jadi ditemukan nilai 12,65. Ginilah cara penggunaan untuk jangka sorong dengan ketelitian 0,05 mm. Oke. Kalau sudah, sekarang masuk ke pemeliharaan. Cara memelihara jangka sorong sebelum disimpan kembali ke tempat alat, itu pastikan pada groove ini, groove di bar itu tidak ada kotoran. Kalian bersihkan dengan majun atau kain yang halus. Oke. Sudah dipastikan ini bebas dari kotoran debu, baik air, minyak ataupun oli. Nah, kalau sudah bersih, tutup kembali. Pastikan tidak ada air, masukkan ke alat, dan jangan lupa kunci. Supaya apa? Biar tidak jatuh ketika terjadi goncangan di lemari penyimpanan. Ini mikrometer dengan ketelitian 0 sampai 25 mm. Dalam artian begini, 0 sampai 25 itu artinya ini bisa mengukur benda dengan dimensi tidak lebih dari 25 mili. Pak, mau tanya. Ya. Kalau semisal lebih dari 25 mm. Pertanyaan yang bagus untuk Mbak Ubi. Oke. Tadi saya menjelaskan kalau yang ini spesifikasi 0 sampai 25 mili. Ini bisa digunakan untuk mengukur cuma dimensi yang tidak lebih dari 25 mili. Yang lebih dari 25 mili itu kita menggunakan mikrometer yang spesifikasi 25 sampai 50. Nah, misal seperti ini. Kok masih kurang, ada lagi 50 sampai 75. Kok kurang besar lagi, ada yang 75 sampai 100 mili. Caranya bagaimana? Pertama kali kita menggunakan dengan jangka sorong. Diukur dulu diameter kasarnya berapa. Oke, di sini tertulis 61,61. Berarti kan pakai yang 50 sampai 75. Kita cari 50 yang 75. Nah. Oke, kita buka. Ingat, sebelum menggunakan alat ukur, pastikan dikalibrasi dulu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Pak, mau tanya, Ya, Mas juga. caranya mengkalibrasi bagaimana? Pertanyaan yang bagus. Oke, kalibrasi mikrometer. Oke. Yang namanya alat ukur, sebagus-bagusnya alat ukur, kalau tidak dikalibrasi nanti hasilnya akan berbeda. Kenapa? Karena yang namanya kalibrasi itu kita mempusatkan, mengenolkan alat. Jadi sebelum kita mengukur, dipastikan dahulu alat ukur ini harus pada posisi 0. Caranya gimana? Ini ada yang namanya alat untuk mengeset. Di sini sudah tertulis 50 mm. Ini ya. Nah, ini 50 mm itu digunakan untuk mengeset alat. Oke, cara mengkalibrasikan, jangan lupa pakai jack stand mikrometer karena ini khusus. Kalau dipegang tangan nanti hasilnya akan berbeda. Kita posisikan sampai mentok. Pastikan di antara kedua ujung mikrometer, anvil ujung mikrometer ini tidak ada debu. Nah, kalau sudah mentok, sampai bunyi klik berapa kali? Berapa kali? 3 kali. 1, 2, 3. Nah, ini harus pada ukuran 50 mm. Di sini ternyata itu lebih 4 kurang nih ya, kurang 0,02. Ingat dalam buku petunjuk kalibrasi, kalau meleset kurang dari 0,02 yang diputar itu pakai sini skalanya, yang skala utama. Tetapi kalau lebih dari 0,02 kita copot penguncinya, terus kita tarik. Kebetulan ini kurang dari 0,2 mili. Caranya bagaimana? Kita menggunakan dengan alat yang di setel. Tinggal diputar.
0,02-nya itu arah ke kanan atau arah ke kiri. Kalau kita tarik ke atas, dia akan berputar ke kiri. Kalau kita tarik sebaliknya, dia akan berputar ke kanan. Tinggal posisikan garis 50 pada garis 0 di timbel. Ya. Oke, sudah 0. Ini cara mengkalibrasi alat ukur. Cara mengukur dengan menggunakan mikrometer. Tadi sudah saya jelaskan cara mengkalibrasi. Sudah pada titik 0, tinggal dimasukkan, putar skala timbel, terus masukkan benda yang akan kalian ukur. Ini ingat, jangan memutar yang dipegang timbalnya. Karena apa? Ini bisa merusak mikrometer itu sendiri. Yang benar bagaimana? Yang diputar adalah sisi timbel. Sampai bunyi klik 3 kali. 1, 2, 3. Nah, di sini sudah terbaca 60,19 mm. Oke. Ketika sudah selesai kalian menggunakan peralatan, itu sebaiknya dirawat atau dipelihara. Kenapa? Karena yang namanya peralatan teknik itu harus selalu dirawat, bertujuan untuk supaya nanti tingkat akurasinya 100%. Dalam artian tidak ada toleransi. Maksudnya gimana? Kalau alat ukur ini ada selisih sedikit, katakanlah 0,01 mili saja, nanti pada pekerjaan hasilnya akan berubah. Cara merawat dari mikrometer ini gimana? Caranya, sebelum kalian masukkan ke tempat, dalam artian tempat mikrometer, itu dipastikan dahulu ketika kalian tadi melakukan pengukuran ada sedikit kotoran, itu dibersihkan. Nah, dibersihkan. Mikrometer sendiri itu jangan kalian letakkan sembarangan, atau jangan sampai timbel ini tertindih dengan benda-benda yang lain. Karena kalau sedikit saja ini ada kelonggaran, nanti akan berakibat pada hasil ukur itu sendiri. Karena ini ketelitiannya 0,01 mm. Oke, kalau sudah dibersihkan, kita masukkan kembali ke tempat seperti semula, dan jangan lupa di posisi dikunci. Buat seperti apa? Biar nanti ketika dilakukan penyimpanan itu tidak lepas. Hari ini semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita ke depan. Sekian dan terima kasih.